بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. Kembali di malam hari ini kita berjumpa di majelis membahas tentang biografi dari ulama salaf yang dengan mereka lah kita mengenal agama ini. Sanad ilmu yang kita pelajari melalui mereka, dan mereka inilah manusia-manusia yang Allah pilih. Selain meriwayatkan ilmu ini, Al-Quran dan Sunnah, mereka juga yang mempraktekkan dan memperlihatkan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka seyogianya seorang muslim benar-benar memiliki perhatian dengan sirah para salaf, karena dahulu Imam Malik mengatakan, la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha bihi awwaluha aw awwalaha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan yang dahulu awal umat ini menjadi baik. Itulah para salaf, sebaik-baik teladan bagi kita kaum muslimin di dalam mengamalkan dan mempraktekkan agama ini. Di antara ulama salaf yang tidak diragukan kredibilitasnya, yang semua mengakui ia sebagai imam ahli sunnah wal jamaah, dia adalah al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Perjalanan hidupnya sangat panjang, dan detik demi detik yang beliau lewati dalam kehidupannya sangat berat. Hanya saja tentunya kita tidak mungkin menjelaskan secara detail semuanya. Kita hanya akan mencoba mengambil sekilas dari biografi kehidupan beliau, hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita jadikan pegangan manhaj di dalam rutinitas kita sehari-hari. Karena ternyata siapa saja yang membaca biografi Imam Ahmad, dia dapatkan seperti inilah mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini dikarenakan Imam Ahmad rahimahullah memiliki peliputan terhadap riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari orang lain. Bahkan sebagian mengatakan, lihatlah pada musnad Imam Ahmad. Kalau kalian dapati dari permasalahan yang kalian hadapi ada di dalam musnad, maka itulah solusinya. Tapi kalau kalian ingin mencari sesuatu tentang hadis Rasulullah yang tidak ada di dalam musnad Imam Ahmad, maka tidak akan pernah menjadi hadis. Saking luasnya musnad Imam Ahmad, sebagian mengatakan di dalamnya ada 28.000 hadis yang semuanya dinukil dari para sahabat, disusun secara musnad, yaitu sesuai dengan sahabatnya, bukan sesuai dengan bab-bab fiqih seperti yang ada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim misalnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah dengan penguasaan beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau mengetahui bagaimana menggabungkan berbagai macam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Ahmad adalah seorang yang tidak pernah mendengarkan hadis kecuali dia menghafalkannya, dan tidaklah beliau menghafalkannya kecuali dia mengamalkannya. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, kullu hadithin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafidhtuhu wa amiltu bihi.
Tidak ada satupun hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan hafal dan aku akan amalkan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijamah, pernah berbekam, yang membekamnya adalah Abu Tayyibah, dan Rasulullah memberikan 1 dinar. 1 dinar bagi Imam Ahmad ini sangat-sangat berharga. Kita akan bahas nanti seperti apa kondisi finansial Imam Ahmad. 1 dinar itu sangat-sangat berharga bagi Imam Ahmad. Tapi karena dia mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibekam oleh Abu Tayyibah, Rasulullah memberikannya 1 dinar, maka Imam Ahmad memberikannya 1 dinar. Bukan semata-mata karena beliau punya dana lebih, enggak. Atau bukan karena profesionalitas tukang bekamnya yang layak untuk mendapatkan demikian, bukan. Tapi karena Rasulullah memberikan 1 dinar, maka Imam Ahmad pun memberikan 1 dinar. Di sini menunjukkan imam yang akan kita bahas biografinya ini bukan hanya menghafal, meliputi dan menguasai hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga menjadikan itu sebagai manhaj, sebagai kehidupannya, sebagai rutinitasnya sehari-hari mengamalkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Kita akan lihat nanti seberapa hebat peliputan Imam Ahmad terhadap hadis Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini imam yang sangat luar biasa. Abu Zur'ah pernah mengatakan kepada Saleh ibni Ahmad, anak dari Imam Ahmad rahimahullah, anak pertamanya Imam Ahmad. Kata Abu Zur'ah, abuka yahfazu alfi hadis. Ayahmu itu menghafal 1 juta hadis. Sebagaimana juga dinukil As-Suyuti. Kata Saleh, wa kaifa arafta dhalik? Kok bisa engkau tahu 1 juta hadis itu bukan sedikit? Kata Abu Zur'ah, dzakartuhu wa dzakartu lahu al-abwab. Aku pernah murojaah bersama ayahmu, dan aku sebutkan tentang bab-bab, dia keluarkan semua hadis-hadisnya. Dan yang dimaksud dengan 1 juta ini, kata para ulama, termaksud di dalamnya adalah hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah. Begitu juga dengan berbagai macam jalur sanadnya. Jadi 1 matan terkadang bisa sampai 20 bahkan 40 jalur. Begitu juga selain dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya athar yang dinukilkan dari para sahabat. Ini juga dimasukkan ke dalam hadis secara umum. Begitu juga penafsiran-penafsiran yang dinukilkan dari para tabi'in. Ini juga masuk ke dalam hadis secara umum. Artinya riwayat yang dinukilkan dari para salaf. Sehingga kalau ditotalkan semuanya sekitar 1 juta periwayatan. Dan ini luar biasa dari seorang Imam Ahmad. Kenapa beliau bisa sampai seperti itu? Ini bukan tiba-tiba bagaikan air hujan yang turun dari langit, kemudian seorang merasakan kesejukan dan dinginnya air hujan, enggak. Tapi beliau menjalani sebab-sebab dan prosesnya yang begitu berat. Tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali beliau, sehingga hasilnya pun tidak ada yang bisa mencapai seperti itu kecuali beliau. Kita akan bahas biografi Imam Ahmad rahimahullah. Nama beliau sebagaimana disebutkan oleh anaknya Saleh ibni Ahmad. Aku mendapati dalam kitab ayahku, nasab beliau panjang, kita ringkas saja yang kita butuhkan. Beliau ada Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal ibni Hilal ibni Asad ibni Idris Asy-Syaibani. Syaibani dari Bani Syaiban, satu kabilah besar dari turunan kabilah Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Adnan ini keturunan Ismail ibni Ibrahim alaihi salam. Maka nasabnya bersambung pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan, bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah lahir di Baghdad
tahun 164 Hijriah. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat di medan jihad. Ada yang mengatakan ayahnya ini wafat ketika Imam Ahmad masih kecil. Tapi sebagian riwayat menyebutkan ayahnya wafat dalam keadaan ibu Imam Ahmad sedang hamil. Beliau pun sejak masa kecil hidup hanya dengan seorang ibu, single parent, tapi yang benar-benar menjalankan peran ibu sekaligus peran seorang ayah. Imam Ahmad menceritakan tentang ibunya ini yang sangat luar biasa memberikan perhatian dan pendidikan kepada anaknya. Di malam yang dingin di Baghdad, ketika menjelang subuh, ibunya sudah menghangatkan air, lalu membangunkan anaknya, menyuruhnya untuk berwudu, memakai pakaiannya, untuk disuruh ikut sholat subuh bersama jamaah kaum muslimin. Dan ibunya Imam Ahmad pun mengenakan hijabnya, mengantar anaknya untuk sholat di masjid kaum muslimin. Pada saat itu wanita tidak terbiasa untuk keluar sholat subuh. Tapi karena untuk mengantarkan anaknya dan memastikan anaknya ini menjadi seorang anak saleh, sang ibu ini berkorban dan melewati semuanya seorang diri. Karena suaminya nggak ada, wafat rahimahullah. Berangkat. Dan itulah yang selalu dilakukan ibunya setiap hari. Allahu Akbar. Hingga ketika usia Imam Ahmad mencapai 10 tahun, Imam Ahmad pun sudah disuruh untuk menghafal Quran. Hingga ketika usia Imam Ahmad 15 tahun atau 16 tahun, ada dua riwayat. Ibunya ini mengatakan, wahai anakku, pergilah menuntut ilmu. Karena dengan belajar menuntut ilmu inilah engkau akan menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia akan melepas anaknya, ia mengatakan, innallaha idza studi'a syai'an hafizah wa inni stauda'atuka Allah. Allahu Akbar. Kata ibunya, hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau dititipkan sesuatu, kita menitipkan sesuatu kepada Allah, Allah akan menjaganya dan tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Wahai anakku, aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya diberi bekal beberapa roti karena memang dia punya dana untuk bekal di perjalanan menuntut ilmu. Dan sejak saat itulah Al-Imam Ahmad rahimahullah mengelilingi dunia untuk mendatangi para ulama hadis, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, terkadang bekal beliau habis di perjalanan. Dan salah satu prinsip Imam Ahmad, tidak akan pernah meminta-minta, bahkan menerima hadiah. Jangankan meminta-minta, menerima hadiah, beliau tidak terima. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni suntu wajhi anis sujudi li ghairik fasun wajhi anil mas'alati li ghairik. Ya Allah, aku telah berusaha untuk menjaga wajahku ini agar tidak sujud kepada selainmu. Maka jagalah wajahku ini agar tidak meminta-minta dan butuh kepada selainmu. Ini bukan hanya doa, tapi thiqah, keyakinan dari Imam Ahmad. Allah pun mengabulkan doa ini. Sehingga Allah berikan qanaa'ah kepada Imam Ahmad yang di luar prediksi kita semua. Jangankan menerima pemberian dari khalifah, yang pada saat itu khalifahnya di zaman Abbasiyah, dimulai dari Abdullah Al-Ma'mun yang mulai menyebarkan aqidah Mu'tazilah, diikuti setelahnya Muhammad Al-Mu'tasim
dan seterusnya, khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah yang mereka benar-benar terindikasi aqidah Mu'tazilah, sudah pasti Imam Ahmad tidak menerima hadiah dari mereka. Jangankan itu, bahkan pemberian dari gurunya yang hidup sezaman dengannya, seorang imam yang sangat luar biasa, namanya kita dengarkan di dalam Sahih Bukhari karena guru Imam Bukhari juga. Beliau adalah Abdul Razzaq Ibni Hammam As-San'ani, alamatul Yaman. Beliau seorang ulama besar di negeri Yaman. Imam Ahmad bersama Yahya Ibni Ma'in sengaja safar untuk mendatangi Al-Imam As-San'ani, Abdul Razzaq rahimahullah. Ketika Imam Ahmad datang, terdengar berita yang sampai ke telinga Al-Imam As-San'ani bahwasanya Imam Ahmad ini benar-benar tidak memiliki nafkah hingga tidak makan berhari-hari. Beliau pun mengumpulkan beberapa dinar yang ada di wanita-wanita yang ada di rumahnya. Kadang sebagian wanita menyimpan berupa kalung, berupa gelang emas atau dinar. Diminta oleh Imam As-San'ani ingin diberikan hadiah untuk Imam Ahmad, bukan sedekah. Kalau sedekah enggak mungkin Imam Ahmad menerimanya, tapi ini hadiah. Ketika hendak diberikan, kata As-San'ani rahimahullah, balagani, sampai kepadaku wahai Ahmad, bahwasanya engkau sangat-sangat membutuhkan. Tolong terima ini dariku. Apa kata Imam Ahmad? Lau kuntu aqbalu hadiyata ahadin laqabiltu mink. Kalau seandainya aku izinkan diriku untuk bisa menerima hadiah dari orang lain, niscaya engkaulah orang yang pertama kali aku terima hadiahnya. Tapi aku sudah tetapkan diriku tidak akan menerima hadiah dari siapapun. Kenapa sih demikian? Kok sekeras itu? Jadi luar biasa. Inilah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tidak menggantungkan kebutuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni suntu wajhika lissujudi li ghairik fasun wajhi anil mas'alati li ghairik. Ya Allah, aku telah jaga wajahku ini untuk tidak bersujud kepada selainmu, maka jagalah wajahku ini untuk tidak membutuhkan kecuali kepada selainmu. Allah Akbar. Berat. Dikasih hadiah sah dan halal, seorang boleh menerimanya. Adapun sikap Imam Ahmad itu zuhud namanya. Beliau berhati-hati dan itu sah dari seorang imam. Tapi normalnya seorang kalau diberi hadiah sah dia menerimanya. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu saat di masa khilafah beliau mengangkat seorang untuk menjadi pegawai pemungut zakat. Orang ini pun menjalankan sesuai tugasnya. Setelah selesai, Umar ingin memberikan upah untuknya. Dan seorang amil zakat, pengumpul zakat, kalau dia sudah diberi upah dari khalifah, maka dia tidak boleh lagi mengambil dari saham wal amilina 'alaiha. Nggak boleh lagi. Kalau dia sudah mengambil gaji, misalnya kalau kita di Basnas, kalau seandainya Basnas itu yang di SK diberikan gaji, maka mereka tidak boleh mengambil saham dari amil. Karena mereka jadinya mengambil hadiah di luar apa yang sudah digaji pada profesi yang sudah disebutkan job desk-nya untuk mereka, yaitu mengumpulkan zakat. Umar pun memberikan upah kepada orang ini. Kata orang ini, ya Amirul Mukminin, maha lihadza aradtu. Wahai Umar, aku tidak mengharapkan upah ini. Aku hanya ingin menjalankan ibadah, mengumpulkan zakat dari kaum muslimin untuk membantu orang-orang miskin yang juga dari kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab, aku juga dulu bersikap sepertimu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadaku hadiah, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, banyak orang yang lebih membutuhkan dariku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ja'aka min hadzal mal min ghairi sa'ilin wa ghairi mustashrifin biha nafsuk faqbal. Wahai Umar, kalau datang kepadamu hadiah
harta yang engkau tidak minta. Dan tidak juga mengisyaratkan untuk mendapatkannya. Karena seorang gak minta terang-terangan tapi bahasa tubuhnya, ana sih gak minta tapi ya qadarullah ana masih punya kebutuhan. Ya. Bahasa diplomasi tingkat tinggi. Bahasa-bahasa seperti ini mungkin bahasa inilah yang bisa akan mendamaikan Selat Hormuz. Ya. Intinya, kadang sebagian orang gak minta langsung. Tapi Masya Allah, memperlihatkan dirinya, bahasa tubuhnya lebih fasih daripada bahasa lisannya. Atau zaman sekarang status WA-nya lebih tajam daripada lisannya. Astagfirullah. Kata Nabi SAW kepada Umar, kalau datang kepadamu harta, pemberian, hadiah, yang engkau tidak memintanya secara langsung, dan juga tidak mengisyaratkan akan kebutuhan kepada hal tersebut, maka terimalah. Kalau setelahnya engkau hadiahkan, setelahnya engkau sedekahkan, itu sudah urusanmu. Artinya menerima hadiah itu boleh. Tapi kalau seorang tidak menerimanya juga haknya. Dan itulah yang dilakukan Imam Ahmad bukan karena mengharamkan, tapi karena pada satu hal, yaitu menjaga iffatun nafs. Menjaga kehormatan diri. Karena gini, jiwa kita ini ternyata akan mengikuti sesuai yang kita biasakan. Luar biasa. Jiwa manusia akan mengikuti sesuai yang kita biasakan. Kalau kita membiasakan meminta-minta, seorang sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, tetap aja mentalnya peminta-minta. Sehingga tidak jarang kita dengarkan di berita-berita nasional. Ada satu kampung yang cuma rame ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Rumah-rumahnya megah, besar, tapi ternyata penduduknya gak ada. Kalau di hari-hari lain mereka jadi gembel di Jakarta, meminta-minta wal'iyadzubillah. Ini bukan karena masalah mereka bisa memenuhi kebutuhan atau tidak, enggak, sudah pada masalah mental. Ada kekeliruan dalam mindset mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati ini, jiwa ini, kalau dibiasakan pada sesuatu, maka dia pun akan merasa qanaah, merasa cukup dengan sesuatu tersebut. Tapi kalau dilepaskan tanpa dibimbing, tanpa dibatasi, jiwa ini pun semakin serakah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang buasnya sifat manusia, serakahnya ambisi manusia. Lau kana libni Adam wadiyan min al-dhahab labtagha ilaihi mathalithan wa ma yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man yasha. Kalau seandainya manusia itu diberi dua lembah berisi emas, akan cukup untuk memenuhi keserakahannya. Gak akan cukup untuk membatasi ambisinya. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Kenapa? Sudah terbiasa. Dibiasakan memang untuk seperti itu. Tapi ketika seorang membiasakan dirinya juga dengan qanaah, disebutkan dalam biografi Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dzar Al-Ghifari, ini disebutkan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika datang ghanimah, Umar akan memprioritaskan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mendapatkan khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurbah. Kemudian setelah itu Umar mendahulukan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Di antara yang mendapatkan saham ini Abu Dzar, walaupun dia bukan dari Quraisy, tapi dia bagian dari yang berhijrah ke Madinah. Beliau dapat diberi, ada hewan tunggangan, ada pakaian, ada makanan. Apa kata Abu Dzar? Alhamdulillah, kami masih punya keledai yang kami pakai untuk tunggangi. Sehingga kami tidak butuh dengan keledai yang dari ghanimah ini.
Untuk hewan ternak kami masih punya seekor kambing yang masih bisa kami perah susunya, kami minum darinya. Cukup. Untuk pakaian kami masih ada pakaian kami tidak telanjang, aurat kami masih tertutupi. Dan makanan masih cukup 1-2 hari ini. Dan kami takut hisab sesuatu yang belum tentu kami gunakan, tapi sudah pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ini pembiasaan seperti ini berat. Tapi ketika sudah terbiasa, ringan rasanya. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullah ketika menjalani safarnya dalam rangka menuntut ilmu ini. Beliau sering kehabisan bekal. Itu bukan sekali 2 kali. Dan ketika kehabisan bekal, beliau bukan meminta-minta atau hanya sekadar menerima hadiah. Banyak yang mau ngasih hadiah ke Imam Ahmad. Apalagi kalau beliau ngumpulin donasi. Wah, langsung ramai mungkin. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Beliau akan mendatangi para kuli panggul dan menawarkan jasanya menggunakan badannya untuk ikut memanggul barang. Dengannya dia bisa mendapatkan upah dan menjaga wajahnya untuk tidak meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Berat. Makanya kita nggak sampai-sampai kayak Imam Ahmad. Karena ternyata prosesnya panjang. Kita ingin merasakan nikmatnya salat malam. Jadi diceritakan nanti anaknya Saleh ibni Imam Ahmad. Ayahnya itu sebagaimana dalam Sifatus Safwa. Imam Ahmad kata anaknya ini, kesehariannya beliau tidak kurang salat sunnah 300 rakaat. Ketika beliau sakit, beliau hanya bisa 150 rakaat. Dan ketika beliau salat malam, beliau menghabiskan subuh. Setiap 7 hari sekali beliau khatam. Sampai usia wafat beliau menjelang 80 tahun. Itu keseharian. Bahkan ketika di medan jihad, Imam Ahmad tidak meninggalkan wirdul laili wan nahar. Beliau masih salat malam dengan menghabiskan 1/7 Al-Quran. Dan di siang hari beliau juga membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Hasilnya kita dengarkan tuh indah. Kita pengen coba, kok nggak bisa-bisa. Ternyata sebab dan prosesnya kita lupa untuk melihat seperti apa Imam Ahmad bisa mendapatkan qanaa'ah, istiqamah seperti itu. Ternyata effortnya juga panjang. Prosesnya berat. Ini kalau kita nggak baca biografi salaf seperti ini kita mau dengar di mana di zaman seperti ini? Mau lihat di Instagram, mau lihat di Facebook, di TikTok. Yang ada hanya orang-orang yang memflexing barang-barang mewahnya. Ya qadar Allah subhanallahil azim. Kita ingin menjadi seperti mereka, tapi kita lupa mereka sampai kepada titik istiqamah seperti itu dikarenakan sebab dan proses yang panjang. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Seorang penyair mengatakan, engkau menginginkan kesuksesan seperti mereka tapi tidak menjalani prosesnya. Ketahuilah, kapal itu tidak akan pernah berjalan di daratan. Untuk berjalan, ia harus diletakkan di laut. Harus kita melewati proses dan sebabnya. Ini kalau kita nggak buka lembaran-lembaran yang ditulis para ulama menceritakan tentang Imam Ahmad dan yang semisalnya, ini hal-hal seperti ini mustahil. Ada orang diberi hadiah 10 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas. Kali 10 berarti 42,5 gram emas. Itu luar biasa tuh. Kali berapa sekarang? 3 juta. Siapa yang gak mau duit segitu? Gratis lagi. Hanya karena privilege-nya sebagai seorang imam. Ya ustadz lah kalau di zaman kita. Tanpa capek-capek. Allahu Akbar. Memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hasil yang indah itu selalu melewati proses dan sebab yang berat. Kata Nabi SAW, innamal jaza'u inna 'idhamal bala'i inna 'idhamal jaza'i bi'idhamil bala. Besarnya pahala yang didapatkan seseorang selaras dengan
beratnya ujian yang dilewati orang tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menghabiskan awal usianya dengan menuntut ilmu. Kita akan bahas seperti apa beliau menuntut ilmu sehingga kita melihat kayaknya kita kalau di zaman Imam Ahmad tidak layak untuk disebut penggemar ilmu pun tidak layak. Karena ternyata penuntut ilmu di zaman itu benar-benar manusia yang all out. Bahkan kata Imam Syafi'i, la yatlubu hadzal ilm illa muflis. Seorang tidak akan bisa menuntut ilmu ini sampai dia benar-benar bangkrut tentang dunianya. Artinya, siapa yang mau menuntut ilmu ini, dia harus siap nggak dapat bagian dari dunia. Karena nggak mungkin seorang itu menggabungkan antara ilmu agama dengan dunia. Abadan. Nggak akan pernah. Karena kalau benar-benar dia menuntut ilmu akhirat dengan sebenar-benarnya, dia merasakan dan mengamalkan dalam hidupnya, mustahil dia tertarik dengan dunia. Kalau dia paham tentang ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Allah wahyukan kepada Nabi SAW di dalam sunnahnya, dia pelajari seperti apa akhirat dan seperti apa hinanya dunia, dia gak akan tertarik mengejar dunia. Itulah yang kita dapati dari imam-imam kita. Kok bisa mereka zuhud? Karena mereka belajar tentang dunia, ilmu mereka sampai kepada akhirat. Adapun kita hari ini lebih tertarik dengan dunia karena kita gak paham seperti apa akhirat dan seperti apa hinanya dunia ini. Allah sebutkan dalam surat An-Naml, baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakki minha bal hum minha amun. Sayangnya mereka itu ilmunya, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam salah satu penafsiran ayat ini, sayangnya ilmu mereka itu terhalangi dari akhirat. Ilmu mereka mentok hanya urusan dunia, hanya cuan-cuan dan cuan. Bahkan mereka ini ragu tentang akhirat. Benar gak sih? Akhirat itu ada. Surga tempat kembali bagi orang-orang beriman ada gak sih? Neraka itu ada gak sih? Karena kalau kita mengatakan ada, amalan kita tidak membenarkan ucapan kita tadi. Kita mengatakan surga itu indah, bidadari-bidadari di dalamnya sangat luar biasa, tapi kita gak tertarik untuk beramal. Begitu juga kita menyadari neraka itu sangat menyeramkan, azab terendah, sendal yang dipakaikan begitu panasnya sampai mendidih otak seseorang. Juga kita tidak berusaha menjauhi semua maksiat secara totalitas. Kan bahasa tubuh kita bertentangan dengan bahasa lisan kita. Bal hum fi syakki minha bal hum minha amun. Bahkan lebih parah dari itu kata Allah, mereka semua buta. Mereka semua buta tentang akhirat. Itulah yang menjadikan mereka lebih tertarik untuk beramal, mengejar dunia daripada mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Padahal kalau seorang paham tentang hakikat kehidupan dunia dan seperti apa seyogianya kita berada di dunia ini, bukan untuk bermain-main, tapi seyogianya setiap usia kita detik demi detik adalah untuk meminta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan rahmat Allah. Karena kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kelar hidup kita. Na'udzubillah, neraka jahannam sangat mengerikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar atau hadis Abu Darda, ya ummat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira wa ma taladzadtum bin nisa'i 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-sa'udati taj'aruna ila Allah. Qala ar-rawi ya laitani syajaratun tu'adad. Wahai umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kapan ini? Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan lebih banyak menangis dan tidak memiliki kesempatan untuk tertawa. Dan niscaya kalian tidak akan sempat untuk bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian benar-benar paham tentang hakikat dunia dan kengerian akhirat kelak? Kalian akan keluar di suatu tempat, benar-benar meminta dan memohon kepada Allah agar merahmati dan mengampuni kalian. Seluruh hidup kalian akan dihabiskan hanya untuk itu, kalau kalian benar-benar mengerti hakikat kehidupan dunia ini. Tapi subhanallah,
Allah tutup, Allah berikan hijab untuk hal itu. Dan Allah tidak bukakan pengetahuan terhadap akhirat kecuali orang-orang yang benar-benar jujur niatnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Hal-hal seperti ini mustahil kita dapatkan di tongkrongan-tongkrongan di zaman sekarang. Kalau bukan karena kita datang di majlisul ilm, kita duduk sejenak, melepaskan kepenatan, kesibukan dunia ini untuk melihat sedikit insight lain dari kehidupan ini, sudut pandang lain dari kehidupan dunia ini, mungkin kita gak akan pernah dengarkan yang seperti ini. Allahu Akbar. Imam Ahmad rahimahullah. Udah azan? Oh belum. Baik. Imam Ahmad rahimahullah sejak usia 15 tahun beliau sudah mulai melangkahkan kakinya untuk safar. Dan begitulah dahulu sunnatus salaf, kebiasaan para salaf, tidaklah seorang menuntut ilmu kecuali dia safar. Dikecualikan mereka-mereka yang lahir memang di negeri ilmu seperti di Madinah. Seperti Imam Malik rahimahullah, karena beliau di Madinah, dan pada saat itu ahlul Madinah ada namanya fuqaha'us sab'ah. Ada 7 ahli fiqih yang semuanya berkumpul di Madinah. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah. Jika ada yang mengatakan siapakah 7 ahli fiqih yang ada di Madinah, maka katakanlah mereka ada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ada Sulaiman bin Yasar, ada Muhammad ibn Qasim ibn Abi Bakar, cucu Abu Bakar As-Siddiq, ada Zaid ibn Kharijah, Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, anak dari Zaid ibn Thabit. Juga ada Sa'id ibn al-Musayyab rahimahallahul jami'. Maka Imam Malik rahimahullah tidak ada celaan bagi beliau kalau tidak safar, karena memang beliau berada di negeri yang dikelilingi oleh para ulama. Bahkan orang-orang dari luar yang mereka berdatangan ke Madinah untuk belajar kepada al-fuqaha'us sab'ah. Al-Imam Ahmad rahimahullah memulai perjalanannya ini dengan mendatangi sangat banyak gurunya. Bahkan beliau meriwayatkan di dalam musnadnya dari 280 guru. Ini yang diriwayatkan. Artinya Imam Ahmad sudah memilih dari sekian riwayat. Adapun yang beliau datangi jumlahnya sangat banyak, sangat sulit untuk membatasi jumlah siapa-siapa saja guru yang Imam Ahmad datang langsung belajar dari mereka. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau fokus totalitas all out dalam menuntut ilmu ini, beliau menghabiskan usianya sampai 40 tahun belum menikah. Sampai 40 tahun beliau habiskan fokus untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
Imam Ahmad rahimahullah di dalam menuntut ilmu, beliau didukung dengan mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berupa hafalan yang kuat. Ini diantara rezeki yang terkadang Allah berikan kepada sebagian orang yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Hanya saja manusia di dalam hafalan ini, mereka memiliki standar minimalis yang sama. Artinya selama seorang itu normal, dia memiliki kemampuan standar untuk menghafal. Dengan catatan dia melewati prosesnya, mengulang-ulangi, murojaah, maka dia akan bisa hafal. Ini standar, semua orang itu bisa. Tapi ada kemampuan sebagian orang yang Allah berikan, hafalannya itu di atas rata-rata. Seperti Al-Imam Al-Bukhari yang sudah pernah kita sebutkan, dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qatadah yang sudah pernah kita dengarkan, beliau mengatakan, tidak ada satupun yang didengarkan oleh kedua telingaku, melainkan pasti hatiku langsung menghafalkannya. Sehingga beliau menjauhi pasar, beliau menjauhi obrolan-obrolan yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun ketika menyadari memiliki kemampuan tersebut, mereka menjaganya. Kalau kita sudah tidak memiliki kemampuan tersebut dan juga sudah tidak dijaga, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mulai mendatangi guru-gurunya yang sangat banyak. Di akhir adalah Abdul Razzaq yang kita ceritakan. Adapun di awal-awal seperti Waqi' ibn al-Jarrah, beliau juga belajar dari Imam Syafi'i yang usianya lebih tua 14 atau 15 tahun dari Imam Ahmad. Seorang yang tawadhu. Sayangnya ketika Imam Ahmad lahir dan mulai menuntut ilmu,
Al-Imam Malik, Hamad ibn Zaid sudah wafat. Imam Malik wafat di tahun Imam Ahmad lahir. Kemudian Fudail ibn Iyad, Abu Ali rahimahullah wafat di usia ketika Imam Ahmad baru mulai menuntut ilmu. Sehingga beliau tidak bisa lagi mendapati imam-imam tersebut. Tapi beliau masih mendapatkan sisa-sisa para salaf. Seperti Waqi' ibn al-Jarrah, guru al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga beliau berjumpa dengan Asy-Syafi'i. Dan imam-imam yang sangat banyak yang beliau riwayatkan dalam Musnad dan juga di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Az-Zuhud. Tapi hebatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau bahkan lebih mengetahui periwayatan Waqi', gurunya, lebih dari Waqi'. Kok bisa? Jadi dulu itu ada namanya sanad ali dan sanad nazil. Kata Imam Al-Baiquni rahimahullah, وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَهُ. Jadi di dalam suatu periwayatan, semakin sedikit jumlah perawi antara seorang yang menulis hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin kuat hadis tersebut. Karena semakin sedikit jumlah perawinya, tingkat kemungkinan kekeliruan pun akan semakin minimal. Semakin banyak perawi antara seorang musannif yang menulis hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan error dan kesalahan pun semakin banyak. Dan yang semakin banyak ini disebut sanad nazil. Nah, Imam Ahmad banyak karena beliau menuntut ilmu kemanapun beliau mendengarkan alim, seorang guru yang pernah mengambil ilmu dari gurunya yang masih hidup akan didatangi oleh Imam Ahmad rahimahullah, sehingga beliau mengetahui hadis-hadis Waqi' lebih dari Waqi' itu sendiri. Ini luar biasa. Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa fi ashabina ahfadhu min Ahmad wa balaghani annahu la yuhaddithu illa min kitab wa lana fihi uswah." Imam Ahmad rahimahullah, kata Ali bin al-Madini, wah, ini Ali bin al-Madini juga imam yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Bukhari pernah mengatakan, "Mastasghartu nafsi ala ahad, mastasghartu ala Ali bin al-Madini." Aku tidak pernah merasa diriku itu kalah kepada seseorang kecuali hanya kepada Ali bin al-Madini. Ini yang ngomong Imam Bukhari. Tapi Imam Ali bin al-Madini sendiri mengatakan, Al-Bukhari itu salah satu murid Imam Ahmad. Al-Bukhari salah satu murid Imam Ahmad. Jadi beliau hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Ishaq bin Rahawai, teman Imam Ahmad juga. Maksudnya Al-Bukhari hidup juga dengan sezaman dengan Ali bin al-Madini. Selevel dengan Imam Ahmad. Kata Ali bin al-Madini, tidak ada dari sahabat-sahabat kami yang hafalannya lebih hebat dari Ahmad ibn Hanbal. Tapi begitu hati-hatinya Imam Ahmad dengan hafalannya yang kuat ini, ketika beliau menyampaikan hadis, beliau selalu membacakan dari kitab. Jadi ada di sighatul tahammul atau sighatul ada. Di dalam menyampaikan hadis, para ulama itu ada dua jenis. Namanya dhabit. Dhabitus sudur wa dhabitus sutur. Seorang ketika menyampaikan hadis, dia ada dua opsi. Dia menyampaikannya melalui hafalan atau dia menyampaikannya dengan membaca dari kitab. Secara umum, yang menyampaikan dari kitab ini lebih terpercaya. Kenapa? Karena kitab tidak akan berubah. Adapun hafalan, potensi untuk berubahnya lebih besar. Ini pada kondisi menyampaikan. Adapun pada kondisi menerima hadis, artinya gurunya yang menyampaikan hadis, maka antara yang menghafal, kalau memang hafalannya kuat, ini lebih diutamakan daripada yang mencatat. Kenapa? Karena yang mencatat sering ketinggalan catatannya. Itu Imam Ahmad itu pernah, beliau di dalam majelis bersama teman-temannya yang lain, ada 4 atau 5 orang. Mereka mengatakan, ini bocah hadir di majelis hanya menghabiskan waktu saja. Karena kita capek-capek menulis, dia cuma bengong liatin gurunya. Ngomong kayak gitu kepada Imam Bukhari. Akhirnya kata Imam Bukhari, ya udah deh, ayo kita tes.
dites, dibuka satu-satu hadis gurunya, ternyata Al-Imamul Bukhari meluruskan catatan-catatan mereka yang terlewat. Iya. Ini pada kondisi at-tahammul, ketika seorang itu menerima dari gurunya. Tapi secara umum ketika dia menyampaikan hadis, maka yang menyampaikan dari kitab ini lebih terpercaya karena potensi kekeliruan lebih sedikit. Nah. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ini Abu Zur'ah imam, mudah-mudahan di lain waktu kita bahas tentang Abu Zur'ah. Hazartu kutub Ahmad yawma mat fabalagtu 12 himlan wa adlan ma kana ala dhahrin kitab minha hadith fulan wala fi batnihi hadith fulan kullu dhalika kana yahfaz. Aku mendapati Imam Ahmad ada kitabnya ketika meninggal ada 12 jilid. 12 jilid yang tebalnya pertengahan. Di dalam hadis-hadis tersebut anehnya aku tidak dapati perawi-perawinya. Ternyata beliau hanya menulis sebagiannya dan selebihnya lagi melalui hafalannya. Allahu Akbar. Jadi ada dalam kitab muhadditsin namanya Mudzakkirah. Kitab hanya pengingat saja. Jadi sebenarnya mereka tuh hafal, tahu banyak hanya untuk membantu untuk murojaah, membentuk sesuatu yang sistematis. Mereka menulis catatan-catatan. Ada seorang alim dari mazhab Maliki yang beliau menulis kitab catatan untuk murojaah. Kitab ini beliau namakan dengan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini hanya catatan-catatan sekarang menjadi kurikulum di universitas-universitas Islam. Salah satunya di Libya dipakai selama 8 semester. Itu hanya catatan-catatannya dia. Jadi kurikulum besar. Yang kami selesai dari Libya 8 semester, itu kitab kita langkah-langkahi. Saking banyaknya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Ini keberkahan ilmu ulama zaman dahulu. Sangat luar biasa. Karena mereka menuntut ilmu untuk bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah, untuk mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah. Adapun di zaman kita, sebagian orang menuntut ilmu untuk mencari ketenaran, bahkan yang mereka belum mencapai ilmu pun, yang masih di pertengahan jalan, sudah sibuk dengan membangun personal branding. Iya. Biar nanti kalau dia selesai dari kuliahnya, dia udah nggak capek-capek lagi untuk nyari kerja karena dia sudah punya personal branding sendiri. Dia udah terkenal. Kita butuh untuk membuka lagi kitab-kitab para salaf, bagaimana dahulu mereka mempelajari ilmu ini dan bagaimana mereka mengamalkannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah Isya. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله والصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah yang merupakan rujukan dalam umat ini setelah peristiwa besar yang beliau lewati, perjalanan hidup beliau yang sangat luar biasa. Beliau, Imam Ahmad rahimahullah, selayaknya manusia yang lain dari kaum muslimin, beliau menjalani rutinitas hidupnya, menikah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun mereka memiliki manhajul hayah. Mereka mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan hidup. Mereka bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan hariannya saja. Mereka tidak terpikir bekerja untuk mempersiapkan kehidupan sampai 20 atau 30 tahun nanti, mengumpulkan saldo sebanyak-banyaknya atau aset di setiap kecamatan misalnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah selayaknya ulama-ulama salaf yang lain, mereka bekerja untuk makan hari tersebut. Selebihnya hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hatim Al-Asam, seorang imam yang sangat luar biasa. Beliau ini orang yang hidupnya tuh slow, bekerja sedikit, setelah itu ia fokus beribadah. Sementara orang-orang yang bekerja seharian habis waktu mereka, itu kebanyakan di zaman itu. Sehingga Allah sebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu salat asar? Karena waktu itu biasanya para pedagang baru berhenti bekerja. Sehingga di saat itulah mereka menghitung berapa besar keuntungannya. Tapi ternyata mereka yang menghabiskan waktu untuk berdagang ini, justru kata Allah, mereka semua merugi. Kecuali orang-orang yang melakukan 4 hal. Dia beriman, beramal saleh, selalu menasihati di atas kebenaran, dan selalu mewasiatkan di atas kesabaran. Ini hikmahnya kenapa Allah bersumpah dengan waktu salat asar. Itu dahulu orang seperti itu. Di zaman kita lebih dahsyat lagi. Kalau dulu kan tunggu matahari terbit baru mulai berdagang. Kalau sekarang ayam belum turun, orang udah berlomba-lomba di jalan raya dengan buasnya. Wah, ayam udah balik lagi, dia belum pulang tuh dari kantor. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hatim Al-Asam slow aja, kerja beberapa jam. Kalau sudah dapat untuk porsi makanan hari itu, maka beliau akan gunakan waktunya untuk belajar, mengulangi kembali hadis-hadis yang beliau telah dapatkan, atau beribadah. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau merasa tenang dan yakin sehingga hidupmu tuh slow banget, hanya fokus ibadah? Apa kata beliau? Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi wa anna amali la yaqumu bihi ghairi. Karena aku sadar dan yakin bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Mau dijemputnya slow atau dengan tergesa-gesa, hasil akhirnya sama. Ini orang-orang yang paham tentang dunia. Hanya kan mindset mereka udah dibenerin tuh. Yang benar-benar menjadi rezeki kita yang bisa kita nikmati, kan apa yang dimasukkan ke dalam mulut hingga keluar dari tubuh, apa yang kita pakai berupa baju hingga usang, dan apa yang kita sedekahkan. Selebihnya kan hanya perhiasan untuk mendapatkan validasi dari orang-orang bahwasanya kita tuh memiliki strata sosial yang tinggi. Kata Allah, alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Perhiasan harta dan keturunan hanya perhiasan kehidupan dunia ini. Kalian tidak bisa menikmati secara totalitas semuanya juga. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Syikhir, Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu selalu membanggakan, inilah hartaku, inilah asetku, inilah pencapaianku. Kata Nabi SAW, ya ibnu Adam, malaka min malika illa ma akalta fa'afnait, aw labista fa'ablait, aw tasaddaqta fa'amdait. Wahai manusia yang benar-benar menjadi hartamu, apa yang kau makan hingga keluar dari tubuhmu, apa yang kau pakai hingga usang dari tubuhmu, atau apa yang kau sedekahkan, dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mindset dahulu para salaf. Sehingga ketika mereka bekerja cukup untuk makan hari itu, berarti kelar urusan. Kata Hatim al-Asam, aku sadar dan yakin bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga gak perlu berdesak-desakan dengan mereka. Dan aku juga sadar dan yakin bahwasanya amalanku untuk bekalku menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa diwakilkan oleh orang lain. Harus aku yang melakukannya sendiri. Sehingga kalau rezekinya udah cukup hari itu, ya sudah, berarti kita fokus untuk mempersiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini semakin kita kumpulkan, semakin nagih. Seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak dia meminumnya, semakin haus. Tapi akhirat, semakin hari semakin langkah kita terus berjalan menuju ke negeri akhirat. Dunia semakin kita tinggalkan, akhirat semakin kita dekati. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan kita, dunia semakin kita kejar dan akhirat seakan-akan kita lupakan. Kan ada yang salah nih dengan mindset kita. Makanya dahulu para salaf sebelum mereka melakukan semua itu, mindsetnya terlebih dahulu yang diperbaiki, yang mereka sebut dengan niat. Harus niatnya benar dulu. Ini belajar untuk apa nih tujuannya? Kata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatu. Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bagi orang-orang yang benar niatnya. Qalu wa kaifa tasihhu an-niyya ya Aba Abdillah? Ditanyakan kepada Imam Ahmad, seperti apa niat seseorang itu bisa benar dalam menuntut ilmu? Kata beliau, dia meniatkan dua hal. Yarfa'ul jahl an nafsih wa yarfa'ul jahl an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi. Yang pertama, dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya sehingga dia tidak bodoh terhadap akhirat, hanya pintar terhadap dunia. Innallaha yubghidu kulli 'abdin 'alimin bid-dunya wa jahilin bil akhirah. Allah tuh sangat murka dengan seorang hamba kalau urusan dunia pinter ahlinya, tapi kalau urusan agama jahil, bodoh. Na'udzubillah. Itu dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, yang pertama, seorang yang jujur niatnya dalam menuntut ilmu adalah dia yang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirinya. Yang kedua, dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan dan kebodohan dari selainnya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus benerin mindset terlebih dahulu. Setelah mindset ini sudah benar, niat kita sudah lurus, barulah dengan seperti itu kita hidup di dunia ini. Simple ternyata hidup di dunia. Gak susah. Yang kalau kita dapati ashabud dunia, ini orang-orang yang sampai jam segini nih masih berdesak-desakan dengan dunia. Dari kalangan pelaku entertain, para artis dan seterusnya. Kita melihat mereka inilah simbol orang-orang yang bahagia. Mana ada yang terlibat kasus-kasus pemakaian narkoba, ustadz apa artis? Artis. Kenapa sih orang tuh pakai narkoba? Tahu nggak motivasi orang tuh pakai narkoba? Salah satunya kata pelaku sendiri pengalamannya. Orang tuh pakai narkoba karena untuk menjauhi, menghindari permasalahan yang numpuk di kepala mereka dari urusan dunia yang nggak kelar-kelar. Mereka ingin merasakan satu momen nge-fly, nggak ada beban.
Gimana caranya? Mereka pun mengonsumsi yang namanya narkoboy katanya. Na'udzubillah. Begitu juga orang-orang yang meminum khamr. Kenapa mereka minum khamr? Padahal khamr itu kan nggak enak. Khamr di dunia nggak enak. Mau merek topi lurus atau apa nggak ada yang enak. Katanya, ana sih alhamdulillah ana nggak pernah nyobain. Na'udzubillah min dzalik. Nggak enak. Gimana enak? Orang setelah minum itu mabok. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi kenapa mereka tetap minum? Karena tekanan dunia yang begitu kenceng. Stres. Dengan harapan mereka minum itu akan menghilangkan sesaat stresnya. Nanti efeknya habis, balik lagi. Jadi mereka ketika mengonsumsi narkoba ini, Masya Allah, lupa utang, tapi nggak hilang ya. Utangnya lupa, tapi selesai tagihan masuk lagi. Jadi mereka mencoba untuk mencari kebahagiaan bukan dari pintunya. Mereka menyangka dengan mengumpulkan harta atau ketenaran, popularitas, disitulah kebahagiaan. Ternyata enggak. Yang kita temui, yang melakukan bunuh diri dari tokoh-tokoh ini, mereka itu. Yang dilakukan rehabilitasi, yang ditangkap di dunia-dunia malam, mereka itu. Ini ada apa sebenarnya nih? Berarti yang mereka kejar apa kalau kebahagiaan mereka tidak dapatkan sehingga mereka harus mengonsumsi narkoba tadi? Allahu Akbar. Ternyata memang alhamdulillah Allah yang tidak menjadikan kebahagiaan itu pada harta, pada jabatan. Karena itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tapi Allah jadikan kebahagiaan itu pada apa yang ada di dalam hati. Alhamdulillah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang hakikat kebahagiaan. Sederhana, tapi itulah hidup. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung dan berbahagia seorang muslim. Diberi rezeki cukup, enggak lebih. Cukup. Dan Allah berikan qanaah, rasa cukup di dalam hatinya. Kalau yang pertama tadi rezeki cukup pada tangannya sehingga dia tidak perlu menghinakan dirinya, meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, rasa cukup pada hatinya sehingga dia tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Orang itu kan salah satu dia nggak bahagia karena ketika dia melihat orang lain memiliki sesuatu yang dia nggak punya, dia pengen tuh. Orang hasad, iri, dengki, bahagia nggak hidupnya? Orang paling tersiksa. Tetangga beli mobil baru, dia yang sesek. Kenapa? Karena hatinya pengen kayak orang lain. Nggak ada rasa qanaah. Orang hasad itu manusia yang paling tersiksa hidupnya. Tetangganya enak tidurnya, dia nggak bisa tidur. Dia mikirin gimana caranya untuk mobil itu meledak. Mobil itu hancur atau kecelakaan. Itu yang ada di pikirannya, stres. Tetangganya mah enak tidur. Walaupun besok harus nyiapin cicilan lagi. Iya. Tapi intinya di sini orang hasad itu tersiksa hidupnya. Kenapa? Tidak ada qanaah di dalam hatinya. Tapi seorang yang muslim, yang Allah berikan kecukupan pada rezeki di tangannya, dan Allah berikan sifat qanaah, rasa cukup di dalam hatinya, sehingga dia tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Ketika dia melihat ada rezeki orang lain, itu yang Allah berikan kepada mereka. Untuk kita, ya ini yang Allah bagikan. Dan kita kan dituntut di dunia ini untuk berserah diri. Kita tuh kan muslim, artinya berserah diri. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, kita ridha. Apa yang Allah takdirkan kepada orang lain, kita ridha. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un. Kamilah yang membagi-bagikan rezeki di antara manusia, bukan manusia itu sendiri. Sebagian kami tinggikan, kami lebihkan rezekinya, yang lain kami batasi rezekinya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia diperintah untuk menerima apa yang sudah Allah bagikan. La ilaha illallah. Maka perhatikan di sini, Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah menyadari dunia itu yang bisa kita nikmati apa yang kita makan.
Maka kalau kita sudah dapat, sementara hidup kita ini detik demi detik adalah kesempatan untuk menyiapkan bekal, ya sudah segera manfaatkan detik-detik tersebut. Ini yang ingin diajarkan Hatim al-Assam. Rezekiku tidak akan pernah diambil orang lain, namun amalanku tidak akan ada yang bisa mewakilkan melaksanakannya. Maka aku harus bersegera. Allahu Akbar. Ini entah masih ada atau tidak manusia yang hidup seperti itu di zaman ini. Karena rata-rata ini luar biasa ini. Kalau kita cek saldo, waduh, sampai 20 tahun ke depan kita udah siapkan. Iya. Investasi udah mateng. Bahkan asuransi pun udah lengkap ya. Kan begitu manusia zaman sekarang. Allahumma musta'an. Sebisa mungkin dia mengamankan hidupnya sampai 30-40 tahun yang. Padahal nggak ada jaminan besok dia masih hidup. La ilaha illallah. Nah, kita kembali kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, walaupun dalam segala keterbatasannya, karena beliau benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak meninggalkan sedikit pun, diceritakan oleh Abdul Hamid Al-Maimuni atau Abdul Malik ibn Abdul Hamid Al-Maimuni. Beliau mengatakan, "Ma a'lamu anni ra'aitu ahadan anzafa thawban wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi wala anqa thawban wa ashaddahu bayadan min Ahmad ibn Hanbal." Allahu Akbar. Aku tidak pernah menyaksikan seorang yang penampilannya selalu bersih, yang pakaiannya selalu rapih, begitu juga kumisnya, rambutnya selalu rapih. Aku tidak pernah menyaksikan orang yang selalu menjaga seperti itu di zamanku kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau seorang yang selalu menjaga mazhar, penampilan. Ini bukan karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau validasi, bukan. Tapi ini adalah bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu, kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi an yara athara ni'matihi 'alaihi." Allah itu senang kalau ia berikan kepada seorang hamba suatu nikmat, Allah melihat bukti nikmat tersebut dari hamba ini. Dia tidak merendahkan dirinya kepada orang-orang dengan, karena kan sebagian orang menyangka zuhud itu lubsul khashin wa aklul ghalidh, sebagaimana disebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Sebagian orang menyangka zuhud itu seorang makannya makanan yang tidak layak, pakaiannya pakaian yang lusuh, sehingga orang-orang yang melihatnya, wah ini orang udah nggak doyan dunia. Padahal aplikasi trading di HP-nya penuh ya. Bukan kayak gitu zuhud. Tapi zuhud itu apa yang ada di dalam hati. Dia hanya mencukupkan dari kehidupan dunia ini kebutuhan pokoknya saja. Yang lebih dari kebutuhan pokok ini gak butuhkan. Bukan zuhud itu seorang terlihat, waduh ini orang kayak anak burung yang baru netas, belum ada bulunya. Pernah lihat anak burung yang baru netas, belum ada bulunya? Letoy, lemes. Disuruh berdiri aja, ngangkat leher aja gak bisa. Sebagian orang menyangka zuhud tuh kayak gitu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud tuh bukan kayak gitu. Zuhud itu bukan seorang yang terlihat Masya Allah sangat memprihatinkan, sehingga kalau datang ke pasar dikasih diskon. Buat ente diskon aja deh. Kayaknya ente udah mau mati kayaknya tampangnya seperti itu. Bukan kayak gitu. Dulu para ulama menolak dikasih diskon, menolak dikasih hadiah. Karena mereka beragama antara mereka dengan Allah, bukan untuk mendapatkan dunia. Luar biasa. Ada sebagian salaf ketika mereka mendatangi toko-toko di pasar yang berjejer. Kadang toko roti itu kan banyak tuh, bukan cuma satu tempat. Setiap hari mereka membelinya di tempat yang berbeda. Tujuannya agar tidak dikenali. Karena kalau dikenal dia seorang ulama, kasih diskon dong. Hanya untuk menjauhi hal-hal seperti itu, kehati-hatian mereka. Mereka melakukan yang di luar nalar kita. Kalau kita, wah bang ente jualan ini, Anda beli harga temen. Iya.
Gila, modal aja belum balik dia udah minta harga teman. Akhirnya usaha temannya jatuh lagi, ulah teman sendiri. Abu diskon. Astagfirullahaladzim. Syahid, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mazhar. Rasulullah itu senang memakai pakaian putih. Kata beliau, ilbasul bayat wa kaffinu fiha mautakum. Khairu thiyabukumul bayat. Sebaik-baik pakaian kalian, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Syama'il, sebaik-baik pakaian kalian adalah putih. Pakailah putih. Bukan berarti Rasulullah tidak memakai pakaian yang lain. Terkadang beliau pakai yang lain. Tapi yang terbaik, kalau seorang tersedia, momen-momen misalnya Id, Jumat, gunakan yang terbaik. Pakailah pakaian putih dan kafankan jenazah di antara kalian dengan kain putih. Ini yang terbaik. Maka Imam Ahmad rahimahullah, yang beliau lebih mengetahui hadis-hadis itu dari orang lain, beliau pun tercermin hadis-hadis itu di dalam keseharian beliau memakai putih, kemudian memakai wangian, terlihat rapih, walaupun orang-orang tidak mengetahui seperti apa keuangan keluarganya. Jadi ada tipe manusia di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, mereka tuh kekurangan, minus ekonominya, tapi orang-orang melihat mereka seperti orang kaya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya minat ta'affuf. Salah satu peruntukan zakat atau sedekah yaitu orang-orang fakir. Fakir ada dua jenis. Fakir yang menampakkan kefakirannya dengan meminta-minta atau yang lain, dan ada fakir yang tidak terlihat. Sampai-sampai orang yang tidak mengenali mereka, mungkin bukan tetangga, bukan teman tongkrongan, orang-orang yang baru bertemu dengan mereka, mereka menyangka nih orang kaya nih. Karena nggak menampakkan kemiskinan, nggak menampakkan kebutuhannya kepada orang lain. Allahu Akbar. Jadi ada tipe mereka seperti itu, namanya at-ta'affuf. Mereka selalu menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah. Ini banyak banget sebenarnya. Serial kisah Imam Ahmad kita tidak akan sebutkan dalam satu pertemuan, beberapa pertemuan berikutnya, karena terlalu banyak pelajaran yang kita petik. Minimal kita bisa melihat insight lain, sudut pandang lain dari kehidupan ini, bahwasanya ada loh orang-orang tuh yang Allah ciptakan seperti Imam Ahmad. Jadi gini, cara kita melihatnya. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan penduduknya yang dalam kehidupan dunia ini mereka dibimbing untuk melakukan amalan penghuni surga dan mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi seperti itu sunnatullah. Begitu juga Allah ciptakan neraka dan Allah ciptakan penduduknya. Mereka akan melakukan sebab-sebab penghuni neraka, amalan penghuni neraka. Dengan itu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka dengan melihat para ulama seperti ini, subhanallah, seakan-akan kita mengatakan kayaknya yang menginginkan surga itu cuma mereka. Kalau kita hanya berangan-angan. Kalau mereka menginginkan surga dan menjalani sebab-sebabnya. Kalau kita hanya berangan-angan, bayangin sholat 300 rakaat sehari. Itu gimana ceritanya? Kalau bahasa orang kita zaman sekarang apa? Wah, 300 rakaat. Itu berapa kali cuan tuh kalau kita kerja tuh. Kan gitu bahasa kita mah. Nah ini bedanya orang-orang yang memang Allah ciptakan, kemudian diberi taufik melakukan amalan penghuni surga, dan di akhirat kelak Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini luar biasa. Masih terlalu banyak kita belajar tentang kehidupan dunia ini. Lingkungan masyarakat kita tidak mendidik kita untuk mengingat akhirat. Lingkungan komunitas kita yang begitu dahsyat di ibu kota ini sangat tidak kondusif untuk menjadikan kita orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin hari semakin bertambah usianya, semakin mengingat kematian. Itu sangat jauh. Lingkungan kita justru cenderung menjauhkan kita dari Allah, membuat kita lebih lalai. Maka kalau bukan karena majelis-majelis seperti ini, mendengarkan kembali kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang saleh, mungkin kita gak akan pernah dengarkan hal yang seperti ini, karena gak ada dari lingkungan kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita berjumpa dengannya. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari kami, jika ada kebenaran datangnya hanya dari Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.